sehat selalu, amin ya robbal alamin. Nah sahabat tani, ketemu lagi di channel YouTube Henry Tani. Bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe, ayo like dan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Nah sahabat tani, kali ini saya ingin berbagi kepada sahabat tani semua tentang pencampuran pestisida, baik itu insektisida maupun fungisida sahabat tani. Jadi sahabat tani, pencampuran pestisida ini sangat penting sekali sahabat tani, agar sahabat tani nanti dalam perawatan tanaman padi bisa mendapatkan hasil yang maksimal atau hasilnya meningkat. Oke sahabat tani, pada intinya sahabat tani, saya di sini menjawab pertanyaan daripada Mas Indatu ya. Beliau bertanya di kolom komentar saya, Amistartop apakah bisa dicampur dengan Vertaco? Jawabannya bisa. Nah sahabat tani, perlu dipahami sahabat tani, para subscriber di channel YouTube Henry Tani ini rata-rata adalah petani pemula ya. Jadi Amistartop apakah bisa dicampur dengan Vertaco? Ya jawabannya tentu bisa sahabat tani. Jadi sebenarnya ini tidak perlu saya buatkan konten YouTube seperti ini, cuman ini saya akan bahas yang lain ya. Intinya ini menjawab pertanyaan dari Mas Indatu ya bisa, dan saya akan membahas yang lain. Tentunya ini semoga menjadi manfaat untuk para petani, khususnya petani pemula seperti saya dan Mas Indatu dan yang lainnya ya, tentang pola pencampuran daripada pestisida sahabat tani ya. Nah pestisida sahabat tani, mengenai formulasi ya, mengenai formulasi pestisida itu kan ada SM, ada SC, ada SC, ada WB, WG ya, ada SP, nah dan yang lain-lain ya sahabat tani, yaitu mengenai daripada formulasi dari sebuah pestisida sahabat tani. Nah ketika sahabat tani bertanya, boleh nggak, apakah bisa kan itu Amistartop dicampur dengan Vertaco? Tentunya boleh ya. Nanti nanya lagi, Vertaco dicampur dengan Skor misalnya, boleh nggak Vertaco dengan Skor? Ya boleh ya. Nah sahabat tani, apa sih tujuan daripada pencampuran pestisida itu? Nah jadi sahabat tani ini harus pahami dulu apa pencampuran daripada pestisida. Nah ada yang jawab nanti, ya biar efektif efisien ya kan kayak gitu tuh. Biar nanti hemat tenaga ya, hemat waktu kayak gitu ya. Biar dalam satu aplikasi itu bisa menyasar banyak sasaran kayak gitu ya sahabat tani. Ya bebas, apa tujuannya itu? Tentu sahabat tani memiliki tujuannya masing-masing. Yang pada intinya sahabat tani, tujuan daripada pencampuran pestisida menurut saya pribadi itu agar panennya meningkat ya. Panen meningkat, tenaganya hemat ya, efektif efisien. Nah artinya sahabat tani, gimana nih caranya ya kan pencampuran pestisida itu ya, baik itu insektisida maupun fungisida. Nah maka sahabat tani di sini harus memperhatikan beberapa hal. Ada beberapa hal yang memang tidak boleh dicampur sahabat tani. Yang pertama sahabat tani, hindari pencampuran pestisida, baik itu nanti insektisida ataupun fungisida sahabat tani, dalam satu golongan ya, dalam satu golongan. Jadi misalnya golongan 1 ya, nggak boleh dipakai sahabat tani. Misalnya Marsal ya, pokoknya ya sahabat tani, yang ada tulisannya CARB ya, atau kalau bahasa Indonesia itu CARB ya, ya contohnya karbofuron ya, karbosulfan. Nah itu nggak bisa campur sahabat tani ya, itu prinsipnya nggak bisa dicampur. Artinya sahabat tani, hindari pencampuran pestisida dengan satu golongan ya, dengan dalam satu golongan ya. Satu golongan ngapain dicampur? Karena dia memiliki cara kerja yang sama, spektrum yang sama, pola yang sama, jadi nggak perlu. Nah, jadi nggak perlu campur sahabat tani. Yang kedua sahabat tani, jangan campur pestisida dengan cara kerja yang sama ya, atau bahannya yang sama ya. Misalnya cuman beda merek dagang tapi bahan aktifnya sama dicampur, nggak bisa ya, karena nggak sesuai ya, malah pemborosan sahabat tani. Misalnya jangan campur pestisida dengan cara kerja yang sama. Misalnya sahabat tani beli bahan aktif A ya, pestisida bahan aktif A, beli lagi pestisida dengan bahan aktif B misalnya, cara kerjanya sama, kontak sipermetrin dan sipermetrin beli nih, harganya 50.000, satu 80.000, aplikasi dicampur, blok. Dan cara kerjanya sama sahabat tani, kontak. Nah ini percuma ya, artinya sia-sia sahabat tani. Sia-sia itu artinya pakai sipermetrin aja udah tuntas hamanya, ngapain dicampur lagi dengan yang lain. Nah kayak gitu tani. Jadi ini malah pemborosan, ketemunya pemborosan.
Tapi bisa enggak? Ya bisa, cuman ya buat apa? Kan kayak gitu petani. Temunya malah pemborosan. Lebih baik hari ini sipermetrin, kita lakukan penyemprotan ya. Nanti ketika hama datang lagi, misalnya hama ulat geraya atau hama kupu-kupu, selang seminggu, 10 hari, 15 hari melakukan penyemprotan dengan bahan aktif yang berbeda. Cuman cara kerjanya sama, yaitu kontak. Nah, seperti ini. Jadi hindari pencampuran pestisida dengan cara kerja yang sama ya. Nah yang kedua sahabat tani, bahan aktifnya ya, mengenai bahan aktif. Kita bahan aktif nih sipermetrin, kita beli lagi bahan aktif sipermetrin, cuman beda merek dagang, dicampur ya nggak bisa, percuma ya. Jadi nggak bisa sahabat tani. Jadi ya buat apa? Jadi efektif efisiennya nggak ketemu sahabat tani ya, malah pemborosan ya. Nah terus sahabat tani, Amistartop, oh insektisida dicampur dengan fungisida, bisa nggak? Bisa ya. Mau insektisida apapun itu, mau fungisida apapun itu yang jelas berbentuk kimia, itu bisa dicampur sahabat tani. Bisa dicampur ya. Dalam air ya, ketika di ember itu dicampur. Nah, bisa. Nah, nanti kita akan bahas juga mengenai pola pencampurannya. Nah, terus nanti ada yang nanya lagi, insektisida dicampur dengan pupuk organik misalnya ya, pupuk organik atau hayati ya, yang ada bakterinya, bisa enggak? Ya sebenarnya sahabat tani, di situ nanti ketika sahabat tani mencampur insektisida kimia dengan pupuk organik ya, yang mengandung bakteri itu, maka ya bakterinya mati. Jadi ya ada yang dikorbankan di situ. Lebih baik dipisah. Nah itu kalau mengenai pencampuran insek dengan bahan-bahan organik ya, atau bahan-bahan organik seperti sahabat tani ya. Jadi harus ada pemisah kalau insektisida dengan organik. Nah selanjutnya sahabat tani, mengenai pola pencampuran. Nah sahabat tani, ini pada prinsipnya tujuannya harus jelas dulu ya, harus jelas pencampuran pestisida. Oh mas saya beli insektisida bahan aktif kontak, mau saya campur dengan bahan aktif sistemik lambung, bisa enggak? Ya enggak apa-apa, bisa sahabat tani. Nah cuman kenapa kok sahabat tani nggak beli aja pestisida atau insektisida yang memiliki cara kerja kontak lambung sistemik? Kan juga ada cara kerja seperti sahabat tani, jadi lebih efektif ya. Nah terus beli fungisida, oh saya beli fungisida cara kerjanya protektif dan kuratif, campur lagi dengan protektif kuratif, dicampur. Ya buat apa sahabat tani? Enak hari ini lakukan penyemprotan dengan fungisida A dengan bahan aktif ini. Yang kedua nanti di selang seminggu atau 2 minggu. Nah kayak gitu. Jadi lebih efektif sahabat tani. Cuman kalau misalnya memang dibutuhkan harus ada pencampuran, misalnya bahan aktif main konsep dicampur dengan difeconazole ya, misalnya dicampur nih karena memang serangan penyakit di tanaman padi kita itu sangat masif ya, tidak masalah kalau memang dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan lebih baik tunggal-tunggal. Intinya hindari pencampuran pestisida, baik itu fungisida atau insektisida dengan cara kerja yang sama, dengan bahan aktif yang sama, atau dengan golongan yang sama. Oke sahabat tani ya, bisa dipahami ya itu ya mengenai pencampuran daripada pestisida. Intinya tujuan dari pencampuran pestisida itu adalah agar tanaman padi kita itu tumbuh sehat, panennya meningkat, nah begitu efektif, efisien dalam pengendaliannya, dalam sekali aplikasi semua kena kayak seperti ini. Nah intinya sahabat tani, terlalu banyak pencampuran pestisida juga itu akan membuat tanaman padi kita daunnya menjadi rusak, kering sahabat tani, karena dioper ya. Lebih baik tadi step by step bertahap. Cuman kalau fungisida dengan insektisida dicampur jadi satu tidak masalah. Itu lebih efektif daripada hari ini nyemprot hamanya, besok nyemprot jamurnya, malah lebih nggak efektif sahabat tani ya. Jadi langsung aja saran saya, setiap melakukan penyemprotan insektisida apapun itu harus dicampur dengan fungisida. Kenapa? Agar efektif efisien. Jadi harapan saya udah nggak ada yang nanya lagi nih setelah ini, mas bisa nggak nanti fungisida dicampur dengan insektisida ini atau ini jangan, udah nggak nanya. Intinya boleh, malah bagus ketika sahabat tani melakukan penyemprotan di sawah, sahabat tani menyemprot hama, saran saya dicampur dengan bahan aktif atau dicampur dengan fungisida. Setiap melakukan penyemprotan insektisida harus dicampur dengan fungisida agar lebih maksimal dalam
kerja sahabat tani dalam penyemprotan di sawah sahabat tani. Oke sahabat tani ya, jadi pahami ya. Nah, yang selanjutnya sahabat tani, insektisida, fungisida mengenai formulasi itu kan ada yang SC, ada SL, ada EC, ada WG, ada USP, ada WP ya gitu ya. Mana yang didahulukan ketika melakukan pencampuran di dalam air di ember? Ingat, di ember yang sudah ada airnya, bagaimana cara pencampurannya? Mana yang didahulukan? Kadang-kadang kita ini salah pencampuran, tahu-tahu dia gumpal, ya. Dia lama larutnya dalam air, dan dia nggak efektif ketika untuk mengendalikan, ketika untuk penyemprotan. Ketika dituangkan di dalam tangki, ternyata dia masih dalam bentuk granul. Nah, kayak gitu tadi. Jadi perlu dipahami tahapan-tahapannya. Nah, di sini sahabat tani, formulasi itu ada butiran, ada bubuk, ada cair. Ya, kalau butiran itu biasanya G atau WG. Ya, kalau bubuk itu WP, SD dan SP. Nah, kalau cairan SC, SL dan EC. Nah, maka sahabat tani, ketika dalam melakukan pencampuran pestisida, insek maupun fungisida, lakukan pencampuran di dalam air itu yang butiran dulu atau granul atau formulasi G atau WG. Ya, diaduk dulu, dia sudah mencampur dengan air, baru dimasukkan dengan formulasi yang selanjutnya, misalnya yang bubuk WP atau SG atau SP. Nah, baru yang cairan. Intinya yang berbentuk cair itu terakhir, ya, terakhir. Ini sebenarnya ya, yang cair nanti ada SL, ada EC dan yang lain-lain sebenarnya. Nah, jadi intinya itu yang terakhir. Jadi utamakan dulu yang granul, terus bubuk, terus yang cair. Oke sahabat tani ya, tadi pahami ya mengenai pola daripada pengoplosan dan pencampuran daripada pestisida, dan usahakan pencampuran di air yang sudah ada embernya. Oke sahabat tani, semoga bermanfaat informasinya yang jelas. Amistartop dengan dengan insektisida Pertaco bisa nggak dicampur? Bisa, dan itu sangat bagus dan sangat efektif, efisien dalam penyemprotan. Artinya dalam satu kali penyemprotan hama tuntas, jamur tuntas, padi jadi sehat. Oke sahabat tani, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.